Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahmadani dari kelas 4A dan 4 akuntansi dengan BP 1911021011. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pasar modal. Apa sih yang dimaksud dengan pasar modal? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyatakan bahwa pasar modal adalah sebuah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Perusahaan yang membutuhkan dana dapat menjual surat berharganya di pasar modal. Secara garis besar, pasar modal dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pasar primer atau primary market, di mana pasar primer ini merupakan tempat pertama kali suatu surat berharga atau saham dijual oleh perusahaan kepada publik. Surat berharga yang baru dijual dapat berupa penawaran perdana ke publik atau initial public offering atau IPO, atau tambahan surat berharga baru jika perusahaan sudah going public. Yang kedua yaitu secondary market atau pasar sekunder, merupakan kelanjutan dari pasar primer yang memperdagangkan surat berharga yang sudah beredar. Selanjutnya, tipe lain dari pasar modal yaitu pasar ketiga dan pasar keempat. Pasar ketiga merupakan pasar yang memperdagangkan surat berharga yang dijalankan oleh broker yang mempertemukan pembeli dan penjual ketika pasar kedua tutup. Pasar keempat merupakan pasar modal yang dilakukan di antara institusi yang berkapasitas besar dengan tujuan untuk menghindari komisi bagi broker. Pada umumnya, pasar keempat menggunakan jaringan komunikasi untuk memperdagangkan saham dalam jumlah blok yang besar. Selanjutnya, penawaran perdana ke publik. Perusahaan yang belum go public, pada mulanya saham dari perusahaan tersebut hanya dimiliki oleh manajer-manajer, karyawan-karyawan, dan hanya sebagian kecil dari saham tersebut yang dimiliki oleh investor. Nah, jika suatu perusahaan ingin berkembang, ingin menjadi perusahaan go public, maka akan membutuhkan modal yang sangat besar. Modal yang sangat besar ini akan dapat diperoleh dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan cara berutang, dengan cara menerbitkan saham. Nah, ketika perusahaan menerbitkan saham, ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk menjual saham tersebut. Yang pertama, dijual kepada pemegang saham yang sudah ada. Yang kedua, dijual kepada karyawan lewat SOP atau Employee Stock Ownership Plan. Yang ketiga, menambah saham lewat dividen yang tidak dibagi atau Dividend Reinvestment Plan. Yang keempat, dijual langsung kepada pembeli tunggal secara privat. Yang kelima yaitu ditawarkan kepada publik. Ada berbagai macam keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan jika sudah menjadi perusahaan go public. Yang pertama, kemudahan meningkatkan modal di masa yang akan datang. Untuk perusahaan yang masih tertutup, calon investor biasanya enggan untuk menanamkan modalnya disebabkan karena kurangnya keterbukaan informasi keuangan antara pemilik dengan investor. Sedangkan untuk perusahaan yang sudah go public, informasi keuangan harus dilaporkan ke publik secara reguler yang kelayakannya sudah diperiksa oleh akuntan publik. Yang kedua, meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham. Untuk perusahaan yang masih tertutup, yang belum mempunyai pasar untuk sahamnya, pemegang saham akan lebih sulit untuk menjual sahamnya dibandingkan jika perusahaan sudah go public. Yang ketiga, nilai pasar perusahaan diketahui. Untuk alasan-alasan tertentu, nilai pasar perusahaan perlu untuk diketahui. Misalnya, jika perusahaan ingin memberikan insentif dalam bentuk opsi saham kepada manajer-manajernya, maka nilai sebenarnya dari opsi tersebut perlu diketahui. Jika perusahaan masih tertutup, nilai dari opsi sulit ditentukan.
Di samping keuntungan dari perusahaan yang sudah go public, ada beberapa kerugian yang diperoleh oleh perusahaan yang sudah go public. Yang pertama, biaya laporan yang meningkat. Untuk perusahaan yang sudah go public, setiap kuartal dan tahunnya harus menyerahkan laporan-laporan kepada regulator. Laporan-laporan ini sangat mahal, terutama untuk perusahaan yang ukurannya kecil. Yang kedua, pengungkapan. Beberapa pihak di dalam perusahaan umumnya keberatan dengan ide pengungkapan. Manajer enggan mengungkapkan semua informasi yang dimiliki karena dapat digunakan oleh pesaing. Sedangkan pemilik enggan mengungkapkan tentang saham yang dimilikinya karena publik akan mengetahui besarnya kekayaan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu ketakutan untuk diambil alih. Manajer perusahaan yang hanya mempunyai hak veto kecil akan khawatir jika perusahaan go public. Manajer perusahaan publik dengan hak veto yang rendah umumnya diganti dengan manajer yang baru jika perusahaan diambil alih. Keputusan untuk go public atau tetap menjadi perusahaan privat merupakan keputusan yang harus dipikirkan dengan matang. Jika perusahaan memutuskan untuk go public dan melemparkan saham perdananya ke publik, isu utama yang muncul adalah tipe saham apa yang akan dilempar, berapa harga yang harus ditetapkan untuk selembar sahamnya, dan kapan waktunya yang paling tepat. Nah, hal itu harus dipikirkan dengan matang oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, fenomena harga murah di penawaran perdana. Fenomena menarik yang terjadi di penawaran perdana ke publik adalah fenomena harga murah atau underpricing. Fenomena harga murah atau harga rendah terjadi karena penawaran perdana ke publik yang secara rata murah. Secara rata membeli saham di penawaran perdana sangat dapat mendapatkan return awal atau initial return yang tinggi. Secara rata di sini maksudnya adalah tidak semua penawaran perdana murah, tetapi dapat juga mahal, dan secara rata masih dapat dikatakan murah atau underpricing. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahbani pada tahun 2007 yang menunjukkan 104 IPO di Indonesia periode 1999 sampai 2006 yang menunjukkan rata-rata return awal sebesar 49,25% dengan return awal terendah sebesar minus 32,56% dari emiten Kresna Graha Sekunder Tbk dengan tanggal terdaftar di pasar sekunder 28 Juni 2002 dan tertinggi sebesar 480% dari emiten Rian Adibusana Tbk dengan tanggal terdaftar di pasar sekunder 17 Oktober tahun 2001. Nah, pada slide ini ditampilkan emiten yang menggambarkan return awal terendah dan tertinggi. Selanjutnya, banker investasi. Umumnya, perusahaan menyerahkan permasalahan yang berhubungan dengan IPO ke banker investasi. Banker investasi mempunyai keahlian di dalam penjualan sekuritas. Penjualan saham baru yang melibatkan banker investasi ini dijual di pasar primer. Banker investasi akan menyediakan saran-saran yang penting yang dibutuhkan selama proses rencana pelemparan sekuritas ke publik. Saran-saran yang diberikan dapat berupa tipe sekuritas apa saja yang akan dijual, harga dari sekuritas, dan waktu pelemparannya. Banker investasi merupakan perantara antara perusahaan yang menjual saham disebut dengan emiten dengan investor. Sebagai perantara, banker investasi selain berfungsi sebagai pemberi saran atau advisory function, banker investasi juga berfungsi sebagai pembeli saham atau underwriting function dan berfungsi sebagai pemasar saham ke investor atau marketing function. Proses pembelian sekuritas oleh banker investasi yang nantinya akan dijual kembali ke publik disebut dengan penjaminan emisi atau underwriting. Banker investasi yang melakukan proses underwriting ini disebut dengan penjaminan emisi. Banker investasi membeli sekuritas dengan harga yang sudah disetujui dan menanggung risiko kegagalan atau kerugian menjualnya kembali ke publik.
Banker investasi mengambil keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual dari saham tersebut. Cara penjaminan emisi seperti ini yaitu banker investasi membeli semua sekuritas dari emiten, disebut dengan basis kesanggupan penuh atau full commitment. Selanjutnya, pasar modal sekunder. Pasar modal sekunder dibedakan menjadi pasar bursa saham atau stock exchange dan over the counter atau OTC market. Sekuritas dari perusahaan kecil umumnya diperdagangkan di OTC market, sedangkan sekuritas untuk perusahaan yang besar diperdagangkan di stock exchange. Selanjutnya, pasar bursa saham atau stock exchange. Proses penjualan saham di stock exchange menggunakan sistem lelang atau auction, sehingga pasar sekunder ini juga sering disebut dengan auction market. Disebut dengan pasar lelang karena transaksi dilakukan secara terbuka dan harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari anggota bursa. Stock exchange yang juga menggunakan sistem lelang diantaranya ada New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya. Nah, Bursa Efek Jakarta dan Surabaya sudah digabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Transaksi di bursa dilakukan dengan order standar dalam ukuran round lot, yaitu 100 lembar saham atau kelipatannya. Jumlah lembar yang kurang dari 100 disebut dengan outlot. Investor tidak dapat langsung melakukan transaksi di lantai bursa, tetapi diwakili oleh broker. Investor dapat memilih sendiri jenis dari broker yang diinginkan, seperti full service broker atau discount broker. Full service broker menawarkan jasa yang lengkap. Di antaranya yang pertama yaitu investment research and advice. Tidak semua individual investor dapat melakukan sendiri penelitian yang berkualitas disebabkan oleh keterbatasan dana, waktu, dan keahlian. Penelitian sejenis ini disediakan oleh broker yang benefit dalam bentuk laporan-laporan atau publikasi rutin. Hasil penelitian yang dibutuhkan oleh investor dapat meliputi tren pasar, prospek masa depan suatu perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, aset manajemen. Broker dapat berfungsi seperti halnya bank komersial, yaitu memberikan pinjaman dan mengelola dana yang dipercayakan. Maksudnya, investor dapat membuka rekening di broker yang disebut dengan rekening margin. Yang ketiga, order execution. Tanpa melalui jasa broker, membeli dan menjual sekuritas merupakan hal yang tidak mudah. Misalnya, tanpa melalui broker, penjual harus mencari sendiri pembeli yang cocok dengan harga yang ditawarkan. Dengan broker, investor tidak perlu khawatir dengan semua kegiatan pembelian dan penjualan ini. Yang keempat, clearing. Setelah suatu order dieksekusi, sebenarnya masih banyak pekerjaan administrasi yang menunggu sesudahnya. Selain pekerjaan administrasi tersebut cukup panjang, mereka juga harus dilakukan, tidak boleh menyimpang dari semua regulasi dan hukum yang berlaku. Selanjutnya, discount broker. Sebaliknya, hanya menawarkan jasa yang minimum dengan komisi yang rendah. Discount broker biasanya hanya menawarkan jasa order execution dan clearing. Ada dua cara dalam pembayaran untuk pembelian sekuritas. Yang pertama yaitu rekening kas, yang kedua rekening margin. Pembayaran dengan rekening kas mengharuskan investor untuk membayar penuh semua nilai pembeliannya sebelum tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo umumnya adalah 4 hari setelah tanggal transaksi. Yang kedua, rekening margin. Seperti halnya jika membeli rumah atau properti yang lain, membeli sekuritas juga dapat dilakukan dengan cara yang sama.
yaitu investor dapat membayarnya terlebih dahulu sebagian dalam bentuk uang muka dan sisanya dipinjam dari broker. Pembelian sekuritas dengan cara seperti ini yaitu hanya dengan membayar terlebih dahulu sebagian atau margin dari keseluruhan harga yang ada, disebut dengan on margin. Untuk maksud seperti ini, investor harus membuka rekening di broker. Rekening ini disebut dengan rekening margin. Umumnya, investor dapat membeli sekuritas sebanyak 2 kali lipat dari jumlah uang tunai yang dibayarkan, atau dengan kata lain, investor cukup membayar separuh dari seluruh pembelian dengan separuhnya lagi dipinjam dari broker. Selanjutnya, bentuk order. Ada 3 macam bentuk order yang dapat digunakan oleh investor. Yang pertama, market order. Investor dapat menginstruksikan kepada brokernya untuk menjual atau membeli sekuritas segera pada harga pasar yang terbaik. Order semacam ini disebut dengan market order. Harga pasar yang terbaik untuk membeli adalah pada harga terendah dan untuk menjual adalah pada harga tertinggi. Yang kedua, limit order. Dengan limit order, investor menetapkan harga maksimum tertinggi yang boleh dibeli dan harga minimum terendah yang boleh dijual. Yang ketiga, stop order. Stop order sebenarnya adalah memo dan akan menjadi market order jika sekuritas mencapai harga tertentu. Selanjutnya, OTC market atau over the counter market merupakan pasar modal untuk perusahaan yang lebih kecil dibanding dengan yang terdaftar di stock exchange. Jika di stock exchange menggunakan sistem lelang, maka di OTC menggunakan sistem negosiasi, yaitu harga ditentukan dengan cara negosiasi atau tawar-menawar antara investor dan dealer. Oleh karena itu, OTC market sering juga disebut dengan pasar negosiasi. OTC market terdiri dari jaringan dealer yang siap membeli dan menjual sekuritas. Dealer berbeda dengan broker. Jika broker menerima komisi, maka dealer mendapatkan laba dari perbedaan harga jual dan harga beli. Broker hanya menerima komisi karena broker hanya sebagai perantara menemukan penjual dan pembeli, dan broker tidak membeli sekuritas. Sebaliknya, dealer mendapatkan keuntungan karena dealer membeli sekuritas bersangkutan untuk dijual kembali. Di Indonesia, OTC Market adalah bursa paralel yang didirikan pada tahun 1989. Sekian dulu pembahasan mengenai pasar modal. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!